Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kita Cerita Mahasiswa. Hari ini kami kehadiran dua tamu kami, yaitu ada Kak Hanim dan juga Kak Bunga. Kita mau tahu nih bagaimana mereka bisa memilih Universitas Muhammadiyah Purworejo sebagai lanjutan pendidikan mereka. Terus habis itu kita mau tanya-tanya juga bagaimana apa aja sih yang mereka ikuti di Universitas Muhammadiyah Purworejo gitu. Nah, boleh nih perkenalan dulu dari Kak Hanim mungkin nama dan prodi. Perkenalkan, nama aku Hanim Latul Makfiroh dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau lebih singkatnya PBSI angkatan 2025. Dari PBSI ya teman-teman. Kalau Kak Bunga dari mana? Perkenalkan, nama saya Bunga Dani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2025 juga, seperti kayak Kak Hanim. Wah, ternyata sama juga. Kakak ini asalnya dari Purworejo atau dari luar nih Kak? Dari luar. Oh, dari Kita luar. dari luar. Kalau Kak Hanim dari mana? Kalau aku sendiri aku dari Wonosobo. Kalau Kak Kalau Bunga? aku dari Kebumen, Kota Beriman. Wonosobo kota apa Kak? Kota dingin, dingin banget di Wonosobo. Kayak luar negeri Kak? Iya, betul. Nah, oh iya teman-teman, kita belum tanya nih bagaimana kabar dari Kak Bunga dan juga Kak Hanim. Boleh Kak, bagaimana kabarnya hari ini, perjalanannya mungkin atau? Alhamdulillah hari ini sehat banget ya, walaupun tadi waktu perjalanan ke sini dingin banget, tapi pas sampai sini ternyata hangat, sejuk, enak. Kalau Bunga? Alhamdulillah saya baik-baik saja, walaupun dari Kebumen panas banget ya. Mataharinya kayak lagi di atas kepala. Wah, Terus dari sampai Wonosobo Purworejo juga dingin. sama aja, panas banget. Betul, dari Wonosobo dingin, dari Kebumen panas, sininya sejuk. Iya. Sebagai warga Purworejo sih di sini aman aja, nggak panas nggak sejuk. Udah terbiasa di sini. Nah, untuk oh iya kan kalian berarti ini kalian pulang pergi atau bagaimana Kak? Atau ngekos gitu? Kita pulang pergi. Pulang pergi. Wah, capek juga ya teman-teman kalau Betul, pulang pergi. capek. Waktu yang tempuh tuh Kak biasanya berapa tuh buat sampai ke kuliahan gitu? Mungkin 30 sampai 1 jam ya. Kalau cepat mungkin 30. Mungkin kalau lebih mau pelan-pelan, hati-hati di jalan ya 1 jam lebih bisa sampai sih. Kayak lagu ya? Iya hati-hati. betul, hati-hati di jalan banget. Kan kita harus menjaga diri kita biar gak terjadi hal-hal yang buruk gitu. Ya, kayak kalau Kak Bunga nih berapa? Sama kayak Kak Hanim, setengah jam paling. Kalau cepet juga setengah jam, kalau lambat kurang lebih 1 jam lebih. Lambatnya agak jauh banget ya ternyata. Soalnya sambil menikmati suasana di jalan. Tuh, suasana di jalan itu paling enak. Jadi teman-teman mereka ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo yang rumahnya atau domisili rumahnya itu ada di Wonosobo dan juga Kebumen. Nah kebetulan nih Kak, kameramen kita ini juga merupakan anak rantauan tentunya. Dari mana nih Kak? Katanya sih dari Wonosobo juga Kak. Mungkin kakaknya kenal atau gimana, saya kurang tahu ya. Nah boleh nih untuk Kak masuk ke kita yuk bercerita tentang bagaimana kalian bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, ini dia Kak, kameramen kita nih. Kameramen kita hari ini ya. Iya, betul. Nah, Perkenalkan, nama saya Kak Maulana Ardianto dari Wonosobo yang berada di perbatasan Magelang. Perbatasan Magelang. perbatasan Magelang. Kalau ke Magelang berapa jam Kak? Ke kota Iya. 1 jam. Oh, ya deket ya, kayak Wonosobo Purworejo berarti. Iya. Terus prodi ini Kak, prodinya dari mana? BSI juga. Oh, BSI juga lah. Ya, angkatan 25 juga. Jadi kami kita sama-sama dari angkatan 25 tentunya. Tuh, masih baru kita. Masih baru-baru, tapi tahun ini kita udah mau jadi cutting ya. Oh iya betul. Iya dong. Udah mau jadi cutting nggak terasa. Iya, Padahal rasanya kayaknya baru kemarin masuk udah tiba-tiba mau jadi cutting. iya, gimana nih? Perasaannya menjadi cutting tuh mau mendekati adik kelas atau bagaimana nih Kak? Atau udah ada seorang di hatinya mungkin? Udah ada, alhamdulillahnya udah ada. Udah ada. Mungkin Kak Bunga? Ya sama saya juga udah ada ya, alhamdulillah. Udah ada semua. Kalau kameramen nih, bagaimana nih kameramen? Alhamdulillah
Jadi nggak ada niatan buat ada semua ini. mendekati adik tingkat tuh nggak ada. Ternyata udah ada semuanya teman-teman. Jadi Kalau Kak Zalfa mungkin aduh kalau saya kok kena juga ya. Kalau saya ya belum ada. Tapi nggak tahu ya. tuh bisa. nanti barangkali ada adik tingkat yang mau dideketin gitu. Boleh lah kalau. Nah, nih kita mau tanya-tanya sama kalian tentang apa sih alasan kalian memilih Universitas Muhammad Diponegoro sebagai tempat kalian melanjutkan studi pendidikan nih tentunya. Mungkin dari siapa dulu nih? Mungkin dari Kak Bunga dulu. Oh, dari Kak Bunga dulu. Gimana? Alasan saya memilih kuliah di UMPWR karena dulu jalannya nggak ke situ kan, Iya. nggak ke UMPWR. Dulu mau ke PTN dulu. Terus habis itu karena nggak keterima PTN nih saya, terus saya mencoba SNBT kan, Ya. tapi nggak keterima juga. Dan akhirnya saya kuliah di UMPWR karena mama saya setuju juga di situ, karena deket juga katanya. Jadi saya tetap kuliah di UMPWR. Kalau boleh tahu tuh PTN mana Kak yang dulu mau diincar? Jogja kah atau Purwokerto kah atau Bukan PTN UNES. Aduh, UNES UNES nggak tuh UNES. Semarang yang panas itu ya panas teman-teman. banget. Betul. Oke, kalau dari Kak siapa nih yang mau duluan? Kak Hanim dulu. Kalau aku sama sih kayak Kak Bunga. Dulu maunya di PTN, ternyata di PTN bukan jalannya, terus ikut SNBT, ternyata juga masih bukan jalannya. Terus kata ibu, ya udah yang deket-deket dulu, barangkali nanti kalau mau S2 mau dijauh silahkan gitu kan. Masih awal-awal juga, yang tadinya SMA apa ya, deket sama orang tua, tiba-tiba S1 jauh kan kayak gimana gitu. Oke. Jadi sama-sama dari mungkin dari last choice ya UMP ini ya. Ya enggak juga sih sebenarnya, kayak karena tadinya kayak oh udah pasrah ini kalau nanti PTN nggak diterima, ya udah deh nggak apa-apa yang deket aja gitu. Nggak apa-apa kalau di UMP doang. Maksudnya kalau di UMP juga bagus teman-teman. Betul, di UMP juga, Juga bagus. deket gitu kan. Deket juga. Untuk kameramen kita nih, kenapa alasannya milih UMPWR buat studi? PTN. Oh, sama aja, ketolak PTN juga. Tapi yang menurut saya PTN juga mungkin Allah ngasihnya yang jalan terbaik Iya, ya. betul. Jadi kita bisa bertemu di sini tentunya. Betul. Kan siapa sangka. Siapa gitu. sangka, Mungkin betul. kalau kita nggak bertemu kita nggak Akan di iya, sini, nggak akan di sini dong. bener. Nah, untuk karena udah alasan kalian memilih di UMP nih, kesan pertama kalian tuh masuk UMP tuh gimana? Kayak ternyata rame ya, atau oh ternyata kayak gini ya fasilitasnya gitu, teman-temannya banyak, ada yang dari luar negeri misalnya gitu. Gimana tuh perasaannya Kak? Jujur kaget ya ada yang dari luar, karena lihat mereka tuh kayak wah tinggi-tinggi juga ya, kayak aku bisa nggak ya gitu. Terus lihat teman-teman juga kok kayaknya pada wah semua nih, aku bisa nggak ya menyeimbangkan gitu. Ya, Ternyata ya Bisa. sama aja lah, bisa gitu. betul. Kok yang lain? Gimana tuh kesannya kalian itu? Kalau aku kesan kuliah di UMP itu pertamanya juga kayak ngerasa bisa nggak ya di sini gitu, bisa nggak ya nempatin di sini sampai lulus gitu kan. Terus soalnya kan dari itu kan teman-temannya beda juga kan, kita harus adaptasi juga. Terus teman-temannya alhamdulillahnya baik-baik semua dan bisa buat berteman juga sampai lulus nanti. Amin ya tentunya Allah, ya amin, teman-teman. Nah, buat kameramen ini, kameramen tuh ternyata sangat pendiam ya teman-teman. Iya, tuh pendiam banget. sekali. Terus dari tadi Bagaimana tuh kameramen? Kesan saya itu pertama kuliah di UMP rasanya kaget banget. Kagetnya kenapa tuh, Kak? Kenapa Kak? Bangun pagi-pagi. Oh iya, buat ini ya, buat laju ya Kak. Buat ospek. Oh iya, ospek jam Iya, berapa tuh benar. Kak? Mulai ospeknya? Jam 6. Jam 6 harus di tempat. Iya, tuh Cukup pagi ya teman. pagi. Itu Yang dari jam tiba-tiba- berapa itu kalau berangkat kalian? Setengah 5. Wah. 5. Wah. Kalau setengah 5 Kalau kayaknya setengah 5 kayaknya kepagian deh. bagian banget itu Enggak, kayaknya. setengah 6 tuh. Sangat rajin beliau ternyata. Betul. Introvert beliau tuh rajin juga. Enggak mau telat gitu Ya ya. nggak mau telat. Oke Kak, Benar, lanjut. benar. Kesan pertamanya itu gimana? Nggak ada teman. Oh nggak ada Oh, teman. nggak ada teman. Terus
Terus gimana tuh Terus Kak buat gimana? mencari temannya adaptasinya tuh? Adaptasinya saya apa ya? Mulai ini buka diri dan pelan-pelan. Ya memperkenalkan diri dan sama yang lain. Iya, betul. Itu mulai dari kan awalnya takut tuh buat berkenalan. Terus waktu PPKKMB mulai tuh ada temen yang saling kenalin, jadi kakak mau buat interaksi. Mau. Dari mana tuh Kak teman pertamanya? Dari Kebumen. Oh, dari Kebumen. Dari Kebumen. Laki-laki. Oh, laki-laki. Ya kirain. Kirain perempuan. Kirain perempuan ya, barangkali gitu. Wah, jadi mereka ini sama-sama, ini kesan yang baik ya tentunya. Tapi untuk Kak kameramen ini, Kak Eka ini mungkin agak pahit ya, karena dia takut buat berteman juga. Betul. Ya introvertnya itu teman-teman. Nah kalau kan udah, berarti kan kalian angkatan 25 kan berarti udah 2 semester ya? Tuh. Ya, betul. Jadi mana tuh Kak lika-liku kehidupannya kalau boleh tahu? Biasanya kan orang-orang anggapnya kuliah itu kayak ya Gampang. capek tapi gampang karena nggak ada aturan dan sebagainya. Itu gimana Kak kalian menghadapi yang udah 2 semester nih? Jujur capek. Bener sih, tapi ya ada enaknya juga. Karena gimana ya? Misal nih ada tugas, nanti kita bisa sama-sama kerjasama. Jadinya kan apa ya? Membantu, saling membantu. Betul. Jadinya kita bertemannya tuh tambah deket gitu, saling mengerti gitu juga. Kalau Kak Bunga Saya juga pengalaman ada pengalaman pahit kah atau apa menyenangkan nggak ini? Kalau ada apa itu sih. jelas ada Ya, ya. ada sih. Kalau pengalaman senangnya bisa bertemu sama teman-teman yang oke-oke, yang keren-keren, yang pinter-pinter. Terus lingkungan kuliahnya juga oke. Tapi capek juga karena saya juga PP kan. Iya. Setengah jam terus pulang lagi, berangkat lagi, bangun pagi-pagi tiap hari sampai lulus besok kayak gitu terus. Alhamdulillah saya masih bisa menjalani semuanya. Iya. Alhamdulillah ya. Tapi ada kepikiran nggak Kak buat kayaknya besok kalau udah besar mau ini deh, kalau udah semester tingkat akhir nih kayak mau kos aja deh biar deket gitu. Ada kepikiran nggak buat ngekos gitu misal? Kalau ngekos kayaknya nggak dulu, soalnya saya orangnya nggak bisa jauh dari orang tua. Betul banget, ya bisa jauh nih dari orang Udah tua. ditawarin ngekos sama orang tua saya, tapi saya nggak mau. Karena saya nggak bisa jauh dari orang tua saya. Ah gitu. Kalau Kak gini, Kak Eka nih, gimana nih kehidupan di kuliah yang udah 2 semester sih lebih tepatnya. Gimana Kak? Waktu terasa lebih cepat. Waktu iya, udah bener sih. kata-kata hari ini. Iya, aja nih. betul. Waktu terasa lebih cepat. Iya, tapi emang bener sih. Iya, iya. Waktu tuh berjalan cepet banget. Kayak kemarin baru aja masuk, tiba-tiba sekarang udah mau semester 3. Wah, ternyata cepet banget waktu berlalu. Iya. Terus apa lagi Kak itu? Ada senengnya, ada sedihnya atau Senangnya itu waktunya bebas. bebas ya. Betul. Gak kayak SMA ya, Kak? Kayak SMA yang harus jam segini istirahat dan segini. Banyak aturan kalau Iya, SMA. banyak aturan. Tapi kan pusingnya untuk kuliah kan biasanya kita milih outfit ya, apalagi yang Nah, cewek-cewek. bener. Itu gimana tuh kalau udah pusing gitu? Jujur milih jujur pusing ya. Nanti misalnya hari ini pakai baju ini, besok ini, terus besoknya apa ya gitu, harus dipikir baik-baik. Kadang udah dari semalam nih harus dipikir, kalau enggak besok nih udah dipikir mau pakai baju apa ya, gitu. Oh, jadi emang ya mungkin minusnya di situ ya kalau Iya. buat di kuliahan milih outfit, terus habis itu jamnya juga nggak tentu kadang kan. Kalau matkul biasanya kan ada dosen-dosen yang Ya mungkin ya betul. Karena kan gimana ya, namanya dosen ya. Betul. mungkin karena sibuk ya teman-teman. Betul sih, Bu. Kalau kan udah berarti kan kalian banyak juga yang udah dilalui, banyak juga pengalamannya tentunya. Ada nggak Kak kalian, kan biasanya tuh anak semester 1 aktif nih Kak, Nah, betul. udah ikut yang join inilah join itulah. Nah Kakak ini orang yang termasuk aktif buat ikut UKM atau organisasi gitu nggak Kak? Kalau boleh tahu. Kalau aku belum. Oh belum. Karena ya awal-awal tuh masih mikir aku ikut mana ya, akhirnya udah ditutup semua nih, ya udah deh. Mungkin semester besok gitu. Yang lain ada ketertarikan di semester awal atau sama bakal milih di semester 3 ini untuk join kepanitiaan atau UKM gitu? Kalau aku sama kayak Kak Hanim,
dari awal emang belum, tapi kalau semester besok kayaknya insya Allah iya. Oh, gitu. Kalau Kak Ardi sebagai orang introvert bakal milih buat ikut organisasi atau enggak sih Kak? Nanti udah semester 3. Oh, kalau udah semester 3 tetap ikut ya Kak, karena kan ya kita jangan introvert lah. Betul, jangan terlalu introvert. Iya. Tuh, untuk mencari relasi juga kan tentunya betul. Besok kalau kita kerja gitu. Nah, ini kalau misalnya karena kita udah tanya tentang kehidupan, tentang pengalaman di kuliah, ada nggak sih Kak kisah kasihnya di UMP kalau boleh tahu tuh? Kalau aku Kan tadi udah nyinggung juga betul. tentang kalau udah punya pasangan nih masing-masing. Iya betul. Itu dari UMP atau bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan dari UMP. Oh berarti udah menjalin dari SMA kah atau gimana? Enggak, baru menjalin tuh pas mau masuk kuliah. Oh baru masuk. Iya, baru masuk kuliah. Oh ini Kak Ardi itu gimana? Kak Bunga Ardi dulu itu. Mbak Bunga. Oh Mbak Bunga. Oh, Mbak Bunga dulu gimana nih? Tetap mau milih Iya yang ya, lain ya? pilih yang lain dulu ya. Ya, gimana? Kalau aku udah. Itu dari UMP atau dari luar nih Kak? Yang dari SMA gitu. Kebetulan dari UMP. Waduh. Kita cinlok Kak. Aduh, cinlok ternyata. Cinlok dari angkatan yang sama juga tentunya kan? Iya, Waduh. 2025. Ini Baru nanti- udah dapet ya? Betul, baru-baru udah dapet ya. Ini kalau nanti KKN gimana nih? Bisa kepisah nggak nih? Nggak, ini kita juga tanya tentang tips and triknya ya Kak. Iya betul. Gimana kok bisa cinlok gitu kan? Iya betul. Nanti kalau KKN gimana? Kalau kepisah tips and triknya gimana gitu? Iya betul nih. Kalau buat Kak Ardi, pasangannya itu dari mana ya Kak? Dari SMA, menjalin dari SMA atau udah di kuliah? Gitu. Udah lulus SMA. Oh lulus SMA juga, jadi berarti sama hampir mirip sama Kak Hanim ya, mau kuliah dapat gitu kan. Oh berarti dari luar ya kalian ini yang Kak Hanim sama Kak Eka, sedangkan Kak Bunga. Nah kita tanya sama Kak Bunga, gimana sih Kak tips and triknya kok bisa Kakak itu cinlok sama teman angkatan gitu? Jadi dulu ceritanya kan itu ada ospek ya Kak. Ya. Terus Udah dari ospek Oh ya. ya, ospek ini udah berarti dia Iya nih kayaknya udah dari awal-awal nih. Iya. dari ospek terus kan itu kan per kelompok. Saya kelompoknya berbeda, dia juga berbeda. Terus waktu itu ada penampilan nih kayak pensi gitu. Terus aku ngelihat dia pensi puisi. Aduh, pandangan pertama Kak. Terus aku lihat, kok suaranya bagus banget gitu kan. Aduh. Terus iya suaranya bagus banget. Kok bisa ya puisi dengan suaranya begitu gitu kan. Terus habis itu ternyata dia PBSD juga. Deket-deket juga Iya, ya, deket mirip-mirip nih. Betul. Terus habis itu kita kenalan kan. Habis itu udah gini. Klop nih kayaknya. Udah klop langsung. Ya udah deh kita Iya betul. menjalin tuh. Nah kalau yang lain kan mungkin dari luar tuh kalian itu gimana sih? Temen, tetangga atau gimana tuh Kak? Kok bisa dapet tuh? Itu udah kesebut ya tetangga. Tetangga rumah aja dia. Betul tetangga rumah. Tetangga rumah yang berapa? 5 langkah dari rumah kah? Mungkin bisa jadi ya. Aduh. Tapi kayaknya nggak 5 langkah juga. Enggak 5 langkah ya. Mungkin kalau jalan 5 menit sampai. Oh 5 menit, malah 5 menit bukan 5 langkah lagi Betul, teman-teman. 5 menit ini, bukan 5 langkah. Oh, kalau Kak Ardi gimana tuh? Kenalan pas SMBT. Tiba dia bisa kenalan ya? Iya, kok bisa kenalan? Itu bisa kayak oh, dari SMP? SNBT. SNBT. Oh SNBT. Maaf saya tidak dengar. Dari SNBT satu ruangan gitu. Enggak, itu kenalan TikTok. Oh, dari TikTok. Pakai TikTok Do Your Magic ya? Iya betul, TikTok Do Your Magic Magic. itu Kak TikTok. Semagic Betul. itu ya ternyata TikTok di lingkungan kita. Itu berarti dari SNBT itu terus kalian kayak oh nih mau nih mau nih Mau nih. Mau nih. Nah tanya kalau misalkan kalian udah ada nggak sih teman kalian gitu yang kalau menurut kalian tuh oh ya nggak jangan teman mungkin gimana cara kalian tuh menanggapi tentang masalah pertemanan di perkuliahan. Jadi kan banyak tuh orang-orang di luar yang kayak
pertemanan itu kayak mungkin renggang atau mungkin harus yang deket lah, atau mungkin yang masih, kalau renggang mungkin masih takut karena kan Masih peralihan awal dari ya, SMA iya. juga kan ke perkuliahan tuh. Kalian gimana tuh mengatur pertemanan di perkuliahan kalian tuh? Gimana ya, tadinya pun awal-awal masuk nih diem, Ya. awal-awal masuk diem, terus semakin berjalan ke sini, oke, ini teman kok enak ya, klub ya udah kita deketin, kita ajak ngobrol, kita ajak kenalan, udah terus nanti dapat lagi akhirnya sampai sekarang jadi klub berteman gitu. Betul sih. Tapi kalian permasalahkan nggak tentang kayak dalam pertemanan perkuliahan tuh, kalau kalian prinsipnya pertemanan hubungan tuh harus sampai akhir atau bagaimana tuh Kak? Karena kan kadang ada yang berhenti atau bagaimana, karena juga dalam pertemanan kan mesti kalau di perkuliahan mendukung untuk kita skripsi ya tentunya ya. Iya, Itu betul. gimana tuh kalian, bakal yang kayak gitu atau gimana Kak? Kalau aku pengennya ya Sampai akhir. sampai akhir. Betul, sampai akhir lah. Ya semua orang Semua orang pengennya sih gitu, tapi kan ya nggak ada yang tahu ya. Iya, betul. Namanya juga pertemanan, ada konflik, ada apa. Betul, iya. Terus gimana tuh Kak? Kalau kan pingin tuh sampai skripsi lah, sampai akhir gitu. Gimana Kakak untuk mencari solusi atau trik Kakak untuk ini kita harus awet nih, kita harus apa yang buat Kakak harus bertahan sampai akhir gitu? Ya, kita harus saling menghargai kepada teman kita, Ya. terus Saling mengerti. nggak acuh tak acuh ketika dia mau minta bantuan, selalu Memahami perasaan masing-masing gitu. Kalau misalnya ini lagi sedih, oh ya udah kita deketin, kenapa kamu, kita harus cerita gitu. Nggak semua cerita atau masalah kita tuh harus kita pendam sendiri, bisa kita ceritakan ke teman ya, mungkin ya udah kita merasa dekat ya udah kita ceritain aja gitu kan, biar lebih lega juga ya. Dan mengurangi depresi ya Kak. Betul. Di perkuliahan juga kadang pusing banget nih, tugas-tugas Benar. banyak dari dosen-dosen mungkin ya kan? Jadi kita tetap harus mencurahkan isi hati kita untuk bisa main gitu kan ini juga Betul. gitu. Nah kalau Kak Adi gimana nih, kan sebagai orang yang introvert mungkin ya Kak, gimana kalau Kakak tuh mau bisa memilih teman? Tentunya kan kalau introvert susah ya hitungannya ya. Karena buat memilih teman tuh adakah kriteria Kakak untuk memilih teman itu di perkuliahan? Sama Mbak Adin sama Mbak Bunga. Bunga. kalau ada ego yang nggak bisa Apa tuh Kak? Nggak bisa ini berkomunikasi? ya saya yang mengalah. Oh, iya. Kakaknya jangan suka Mengalah. mengalah. Iya, Kakaknya suka jangan baik-baik, mengalah. Jangan terlalu baik. Jangan terlalu Kita baik. nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Kita kan hanya bisa melihat mungkin dari covernya doang, tapi kan kita nggak tahu dalamnya ya kan. Ya. Oh, jadi tapi ada nggak kriteria khusus, jadi Kak mau berteman dengan aku nih, misal dengan Kakak nih harus gimana orangnya gitu, ada nggak? Kayak Kakak menilai orang buat ikut berteman di Kakak tuh gimana? Perilakunya dan nada bicara. Oh. Kalau nada bicaranya harus gimana Kak? Harus yang Kak. Harus spoken, betul. Kalau sama kita enggak dong. Kita kan enggak soft spoken nih. Soft spoken. Diukur dari mana tuh kalau soft spoken? Betul. Diukur dari mana itu? Panjang ini. Dari cara bicara kah? Ya, Oh. Mungkin juga perkataannya ya Kak dijaga juga ya. Oke. Nah, kan di apa lagi ya saya tanyanya? Mungkin kalau Kak Zalfa gimana kehidupan perkuliahannya? Kalau di perkuliahan selama 2 semester ini ya aman nggak aman juga ya. Amannya apa, nggak amannya apa nih? Karena saya di 2 semester ini masih agak gamon-gamon sama Kamu sama siapa? sama Sama tugas? sama kuliah yang dulu sama yang pengen dulu. inginkan. Oh, Iya, terus kayak masih mau daftar nggak ya gitu kan, tapi kayak masih mencoba ikhlas dan ngikuti bagaimana sih di perkuliahan yang udah di prodi ini gitu. Terus kenapa sih Kak kok bisa di UMP juga gitu? Waduh, sebagai warlock ditanya Iya betul nih sebagai warlock. kalau alasannya ya mungkin Atau sama kayak kita-kita? ya sama sih ya, karena itu ya PTN juga mungkin, tapi karena
kenapa kan di prodi ini juga nggak banyak ya Kak, maksudnya Iya betul. tetap ada univ lain yang bisa, tapi kenapa saya milih UMP itu karena menurut saya UMP itu juga udah bagus gitu loh akreditasinya, betul. jadi kayak saya yakin banget ya udah deh masuk UMP aja gitu, karena udah bagus, udah peringkatnya juga udah tinggi kan kemarin dari Kedu dari apa itu Iya, kan saya betul. melihatnya udah wow dia tuh oke juga UMP Iya, betul. gitu, jadi kayak oh ya udah nggak apa saya masuk di UMP ini gitu. Dan milih prodi yang saya nggak pernah pikirkan terlebih dahulu. Saya tiba-tiba kayaknya ini bisa kalau ini gitu, Iya, jadi ya udah saya masuk dan ya mencoba untuk menyelami di prodi ini ngapain aja gitu. Jadi ya sambil ya nangis enggak gitu. Iya, betul. Tiap malam. Ya namanya perkuliahan. Iya, namanya perkuliahan ya udah. Dari dulu kan kita udah ini ya, kalau di SMA ngomonginnya mau kuliah karena enak. Iya betul. Sekarang kita udah ngerasain. Ternyata udah pas dirasain, oh gini ya. Oh gini ya, malah jadi mungkin enak SMA Kak. Kayaknya kalau dipikir-pikir sedikit SMA Nah, sih. sedikit Tapi SMA. kalau dipikir-pikir lagi, oh enak kuliah nih kayaknya. Iya, Toh. iya karena udah dewasa masih pengennya kok Iya, main-main terus kan betul. gitu. Nah, Kita nggak boleh main. terkait dengan main-main nih. Aduh. Perkuliahan mungkin jadwalnya juga padat kan. Betul, tentunya. Ada yang tiba-tiba, ada yang mundur lah sebenarnya. Kakak ini ada nggak waktu buat main sama teman, sama keluarga gitu? Punya nggak, dan gimana kakak itu menentukan kalau oh kan ada nih kayak hari setiap Sabtu Minggu harus main gitu, atau family time misalnya, itu gimana Kak? Kalau aku sih lihat jadwal dulu ya. Lihat Kalau jadwal dulu. misal jadwalnya lagi padat ya udah kita kesampingan dulu buat mainnya. Tapi nanti kalau misalnya oh libur nih udah jadwalnya kosong, ayo main gitu. Kita lihat sama-sama lihat jadwal masing-masing dulu. Sikon juga ya Kak? Iya betul Gimana? sih. Kalau nanti kalau tiba-tiba hujan main kan nggak enak juga ya, Iya dingin. betul. Nah kalau main, oh iya tadi saya kurang menyebutkan karena kan main udah sama temen sama keluarga. Keluarga, iya. Nah ini sama kisah kasihnya itu gimana Kak? Di sini ada yang LDR mungkin atau gimana tuh? Enggak. Enggak Enggak LDR. Alhamdulillah yang ada. Alhamdulillahnya enggak LDR, tapi kayaknya mau LDR. Karena kan mungkin LDR itu jadi permasalahan juga kan di Iya betul. percintaan itu. Iya, Nah, biasa. gimana tuh kalau ngatur main sama atau ngedate itu gimana tuh Kak? Tentang pertemanan jadi Kak dulu nih gimana kalau misalnya mau ngedate tuh kakak tuh harus ngaturnya gimana, kan juga PP juga, terus tiba-tiba perkuliahan ganti-ganti atau macet, itu gimana Kak? Dirancang sebelum harinya. Oh, jangan sebelum harinya. Tapi kalau misalnya hari waktu Itu harinya tiba-tiba itu tiba-tiba ada gimana tuh Kak biasanya? Tetap berangkat. Tetap berangkat ya. Emang kakak ini iya juga selain rajin, baik dan sangat menghargai temannya, Menghargai sang ya, kekasih. dia sangat iya, terus tepat waktu harus benar-benar hari itu juga Betul. ternyata. Nggak bisa diundur nih kak. Karena udah janjian hari itu ya. Iya, betul. Jadi ya mungkin sisi baiknya dari introvert itu karena dia Iya. memiliki karakter yang baik juga karena Tadi sama Kak. Aduh, jatuh guys. Gak apa-apa lah. Nah, bercerita sama Kak Hanim, Kak Bunga, sama Kak Eka yang juga kameramen kita nih di Cerita Mahasiswa. Jadi mungkin tadi yang bisa kita ambil itu kita juga harus ikhlas tentang pilihan kita atau pilihan takdir Allah ya tentunya, untuk Jalan Allah itu yang terbaik. untuk mengikuti studi lanjutan gitu kan tentunya. Terus kalau misalnya pertemanan itu juga harus pintar-pintar milih teman tentunya, karena di perkuliahan itu kan susah ya Kak, ada yang baik ada yang enggak gitu kan. Nah itu juga kita harus pintar-pintar milih teman di perkuliahan dan sampai akhir ya harusnya. Betul. Teman-teman harus sampai akhir. Ada sampai akhir. Betul. Terus ya terus terkait dengan tadi masalah percintaan, mereka sangat ini menerapkan prinsip saling menjaga dan menjaga dan saling menghargai satu sama lain. Betul. tentunya. Nah mungkin itu dulu dari kita yang udah narasumber kita udah datang hari ini. Terima kasih banyak tentunya. Ya sama-sama juga udah menggunakan kita hari ini. Terima kasih. Terus udah sampai jumpa di lain episode. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.